Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya yang PDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 PEK2 dari RPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan nomor peserta PPG 2845900900443. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UIN di kelas 5 FI Basrah, bidang studi Akidah Akhlak, dengan materi sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan tabel pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak ibu, kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 5, tentang materi sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir, yaitu tentang sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk selanjutnya, coba ketua kelas pimpin dulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Tujuan pelajaran kita kali ini adalah, coba kamu lihat dari depan. Tujuan pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, menjelaskan sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal yang diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengambil hikmah sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tujuan pelajaran yang harus kita dapat, yang kita dapatkan dari pelajaran kali ini. Dan sebelumnya, kamu untuk pertama kamu berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik-baik berdirinya, ini yang betul. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
bikin profil Pancasila bisa? Bisa? Kan sudah diajarkan waktu kita bereskan. Nah, tulisannya aja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebangsaan global, untuk yang mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita melihat video pembelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu terangkan sedikit dulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut dengan bapak para nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim lahirlah banyak para nabi selanjutnya. Siapa yang tahu anak Nabi Ibrahim? Tahu? Nabi? Nabi Ismail. Kemudian ada lagi satu. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dari kedua nabi tersebut maka lahirlah keturunan nabi-nabi selanjutnya. Ya. Sebelumnya kamu lihat videonya ya. Nah, semuanya perhatikan ke depan. Kita lihat video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Coba perhatikan baik-baik. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia yang sekarang menjadi negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri adalah keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela lawannya.
Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itulah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" Kata Ibrahim. "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" kata Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ia tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Banyak sekali hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya, kita harus berani melakukan kebaikan. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang berani menyuarakan kebenaran kepada masyarakatnya yang menyembah patung. Meskipun beliau harus dibakar hidup-hidup, tapi yakinlah Allah yang akan menyelamatkan kita ketika kita menyuarakan kebenaran. Kemudian, kita juga harus mempertanyakan jika ada hal yang ganjal atau tidak dipahami. Seperti Nabi Ibrahim yang mempertanyakan Tuhan yang sebenarnya. Kita juga harus berani bertanya jika ada yang tidak dipahami, agar kita tidak menjadi orang yang sesat. Kemudian, kita juga harus menjadi seorang yang cerdas, agar permasalahan kita mudah diselesaikan. Seperti halnya kecerdasan Nabi Ibrahim yang membuktikan bahwa patung bukanlah Tuhan, kita juga harus rajin belajar dan sering membaca, agar masalah-masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan. Adik-adik, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian, itu tadi video pembelajaran yang bisa kamu saksikan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Isa. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapaknya itu siapa namanya tadi? Siapa yang tahu? Azar, bagus. Jadi bapaknya itu adalah pembuat patung yang disembah oleh kaum apa tadi namanya kaumnya? Babilonia. Jadi patung itu dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Kemudian patung itu disembah oleh penduduk Babilonia waktu itu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak terima. Kenapa? Karena patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka patung tersebut dikapak oleh Nabi Ibrahim. Gimana tadi? Ditinggalkannya yang besar. Ada di sebuah tempat penyembahan, ada patung kecil, patung besar. Patung besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang lainnya dihancurkan karena ia tidak setuju kalau patung itu disembah. Maka waktu itu Raja Namrud, raja yang sangat kejam, marah kepada Nabi Ibrahim. Maka terjadilah pembakaran, tetapi karena pertolongan Allah, maka Nabi Ibrahim tidak jadi terbakar oleh api. Nah, sekarang Ibu bagi kamu dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD ini. Ibu bagi berempat, empat. Aras dengan orang ini ya. Ini berempat. Yang kamu buat adalah menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim yang kamu dengarkan tadi di video. Ya, diskusikan berempat apa kisahnya, apa yang kamu ketahui tadi, tulis saja. Ya, berempat berkomunikasi ya, berempat ya. Kemudian buat namanya tempatnya. Ya, KPD-nya. Setiap kelompok satu aja yang nulis. Itu aja yang nulis. Nah, silakan dibuat apa yang dapat kamu
Nah, kelompok 2 silakan siapa yang menentukan? Ya, siapa yang pegang? Adi memberikan patung dan patung itu dijual semua orang menyembah patung pada setelah Nabi Ibrahim melihat semua orang menyembah patung Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin menyerahkan ayahnya terlebih dahulu. Nabi Ibrahim akan patung-patung itu. Keesokan harinya semua orang melihat patung-patungnya sudah hancur. Ayahnya pun mencabari Ibrahim yang melakukannya. Ya, oke. Itu adalah tampilan dari kelompok 2 tentang kisah Nabi Ibrahim. Sekarang kelompok 3. Nah, coba yang lain ya. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan di kota Qom. Ia dekat kabilah yang dipimpin oleh raja yang sangat angkuh yang dihina. Menganggap dirinya itu tampilan dari kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 4. Siapa yang pegang? Wahyu ya, Wahyu. Nah, satu namanya. Nah, itu tampilan dari kelompok 4. Dari semua tampilan tadi, nah, kamu harus selalu melatih diri untuk tampil ke depan ya. Hah? Dan untuk tugas di rumah, kamu buat masing-masing kisah keteladanan Nabi Ibrahim tadi. Tidak lagi berkelompok ya, tetapi buat ceritanya sendiri masing-masing satu cerita di kertas selembar ya. Itu untuk PR-nya. Kemudian untuk terakhir, coba kita refreshing dulu ke buku kelima, bisa? Bisa. Silakan. 1, 2, 3. Pancasila. Alhamdulillah.
keteladanan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.